Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali. Namun kali ini kita tidak sedang live ya. Kita sedang melakukan pembelajaran melalui rekaman video recording ya. Karena qadarullah ada author di saat jadwal live. Oh, tidak mengapa. Kita langsung saja supaya belum bersingkat waktu. Kita akan bahas dulu tugas yang sudah kita kerjakan di waktu lalu. Kita lihat dulu tugasnya. Ya, itu tadi adalah tugas dari bahasa Indonesia. Ini dari bahasa Inggrisnya dulu. Dari bahasa Inggrisnya dulu. Untuk bahasa Indonesia juga boleh sambil sekaligus dikoreksi. Sekaligus dikoreksi. Kita akan berkecil begini saja ya. Nah, ini ya. So, nanti akan tidak lama. Karena ini mengingat ini adalah rekaman saja. Terlalu kecil apa tidak? Saya besarkan. Nggak bisa dibesarkan. Baik, kita lanjutkan saja ini. Soal yang pertama adalah my father was a police, nomor 1, bahasa Inggris ya. Berarti kita tinggal membuat kalimat negatifnya. Kalau negatif, berarti my father was not a police, atau disingkat. Insya Allah sudah sama-sama tahu. Kalau kalimatnya pertanyaan, berarti diawali dengan kata was yang artinya adalah apakah. Apakah ayahku seorang polisi? Jangan lupa kasih tanda tanya. Terus yang kedua, he slept late last night. Berarti menjadi kalimat negatifnya adalah he tidak pakai he did not sleep. Oh ya, ini ada yang salah nih ya. Coba ingat siapa yang mengerjakannya tidak seperti ini, jadi salah. He did not sleep. Kembali ke kata kerja bentuk pertama, sleepnya. Kenapa? Karena sudah kata kerja bentuk keduanya sudah diambil oleh did. Maka kata kerja intinya kembali ke bentuk awal, sleep. Kalau bentuk positifnya memang sleepnya berubah menjadi slept. Berubah menjadi slept gini. Tapi kalau sudah ada did di depannya, maka kembali ke aslinya, sleep. Last night. Kalau negatif, kalau kalimat interrogatif, jadi didnya di depan, he sleep last night. Nomor 3, he woke up, berarti menjadi he did not. Kembali ke wake ya, ada yang pakai woke juga. Woke salah ya, wake. Kembali ke asal juga karena sudah diambil haknya untuk kata kerja bentuk kedua diambil oleh did. Dari do menjadi did. Oke. Kemudian wake up late last morning. Pokoknya menunjukkan waktu lampau ya. Mestilah menunjukkan waktu lampau. Karena ada did juga di sini. Kalau kalimat yang positif menunjukkan lampaunya dari kata kerjanya ya. Dari wake menjadi woke. Did he wake up late last morning. Makanya nomor 4, they and I. Nah, ini mungkin ada yang bingung. I kan pakai was. Nah, apa pakai were? Memang betul di situ pakai were karena kemasukan they. Jadi menunjukkan arti jamak. They and I were not close friends. Kenapa kok nggak pakai did? Karena ini bukan termasuk kalimat yang memiliki kata kerja. Tidak ada kata kerja di sini.
Clause di sini bukan bermakna kata kerja, melainkan di sini adalah kata sifat. Lalu kalau kalimatnya pertanyaan, maka menjadi were-nya di depan. Were they I close friend? Apakah mereka dan aku teman yang dekat? Number 5. Handphone was dangerous thing. Jadi kalimat negatifnya adalah phone was not dangerous thing. Kalau kalimatnya pertanyaan, maka was-nya di depan karena tidak memiliki kata kerja. Was handphone dangerous thing? Ini juga artinya apakah ya? Was, were itu juga artinya apakah kalau ditaruh di depan. Jadi kurang lebih begini. Ini kalau kita sudah paham, mungkin enggak perlu lama mengerjakannya. Enggak sampai 10 menit ya. 5 menit mungkin enggak nyampe juga. Ini apa yang kita kerjakan. Terus ya bahasa Indonesia silahkan nanti ini diulang-ulang, tinggal di rewind ya, diulangi videonya, diputar kembali. Nah nanti silahkan dilihat. Kita lanjutkan. Kemudian kita bahas buku ini langsung ke selanjutnya. Bahasa Inggris dulu ya. Bahasa Inggris dulu. Nah, sebenarnya kita di sini itu diberikan kamus sederhana di sini. Ya, di sini ada kamus singkat tentang kata kerja. Kata kerja itu ternyata tingkatannya ada 3. Ya, ternyata ada 3. Yang pertama adalah infinitive verb. Infinitive verb ini untuk menunjukkan waktu sekarang. Biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu sekarang. Kemudian simple past verb digunakan untuk past, waktu lampau. Adapun past participle di sini nanti akan kita gunakan juga untuk keadaan-keadaan tertentu yang menyatakan nanti ada yang istilahnya itu kita mau membuat kalimat yang kita tambahkan kata sudah sebelum kata kerjanya. Nah, nanti ini kaitannya bukan waktu nih ya. Kalau verb 3 ini bukan kaitan dengan waktu. Nanti ada fungsinya sendiri. Insya Allah akan kita bahas sih waktu ini juga. Insya Allah, bismillah. Nah, ini sebenarnya kamu silahkan dibaca sendiri. Baca sendiri. Pokoknya diulang-ulang. Ini insya Allah nanti materinya padat banget. Jadi biar belajar diulang-ulang terus. Nah, di sini ada latihan juga nih. Dari apa yang kita kerjakan tadi juga bisa dilatih di sini. Ini waktunya masih lampau ya, waktunya masih lampau. Berarti cut ini bentuk pertama dirubah menjadi bentuk lampaunya. Ternyata cut tidak berubah di bentuk pertama, verb satunya cut, verb 2-nya juga cut. Di sini jawabannya. Nah, ini udah ada jawabannya. ID dan come. Come itu bentuk pertama. Ya, bentuk pertama. Karena kemasukan did. Ya. Maka bentuk lampaunya juga tetap come. Karena kemasukan did tadi. Terus yang nomor 3 ini ada be. Maksudnya adalah to be. To be apa yang pas untuk she. Maka untuk bentuk lampau adalah was. Kita pernah belajar she was. Bukan she were ya. Karena di sini nggak ada kata kerjanya. Harus pakai to be. Terus nomor 4. Di sini juga pakai to be karena tidak memiliki kata kerja di dalam kalimatnya. Oke, kalau di sini berarti jawabannya adalah they were. You dug, dig. Nah, ini dig ini menggali. Dug berarti menggali waktunya lampau. Ini silahkan belajar sendiri juga. Nah, kita sudah tuntas masalah itu. Kemudian kita tarik agak cepat karena kita ini pertemuan terakhir ya. Ini pertemuan terakhir. Ya, kita sampai ke sini. Ini reading, membaca. Silahkan baca sendiri juga. Kalau ada kata yang asing, silahkan bertanya. Speaking berarti ini kita belajar berbicara. Silahkan coba dibaca sendiri. Jadi enaknya kalau pembelajaran daring itu begitu ya. Materinya yang disampaikan sedikit, maka silahkan kalian pelajari sendiri. Waktunya yang banyak untuk kalian sendiri. Ya, itulah bedanya kalau belajar di sekolah dengan belajar daring. Nah, waktunya lebih singkat kalau daring. Lalu ini sebenarnya nggak terlalu penting ya exercise itu ini. Ini sebenarnya contohnya sudah ada di atas tadi dan mirip. Ini ada contoh soal yang dari YouTube juga. Nah, kita sampai ke
Nah, kita membahas tentang rumus lagi. Kalau tadi simple past menjelaskan waktu lampau, sekarang di sini ada present perfect tense. Rumusnya apa? Jadi rumusnya seperti yang kalian lihat di sini. Kalau pernyataannya positif, maka susunannya seperti ini. Nah, inilah yang kita maksud tadi gunanya dari verb 3, verb 3. Ini juga verb 3 semuanya. Ya, di sini nggak kembali ke verb 1 ya, tidak. Beda dengan bentuk lampau, berubah jadi verb 1. Kalau present perfect tense ini verbnya tetap 3 ya. Verbnya tetap 3. Kita baca dulu. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja atau kalimat yang memiliki kata kerja ya, yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu. Dimulainya di masa lalu, ya kan? Dan masih berlanjut sampai sekarang dan masih dirasakan sampai di titik sekarang. Ya, tapi belum selesai. Baru selesainya itu di saat ini atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut tadi. Jadi bisa jadi ini waktunya lampau, lalu berakhir di saat ini, atau lampau sudah berakhir di waktu lampau, tapi efeknya sampai di saat ini. Gitu. Di sini ada contoh nih. Jika pelakunya adalah I, you, they, we, atau yang digantikan dengan kata ganti ini, misalkan I pakai nama saya nih ya, Abdurrahman, maka saya akan bilang I bisa menggantikan dengan I, digantikan dengan I have finished the task, pakai have. Karena di sini nanti juga ada yang pakai has. Ada yang pakai has. Ada have, ada has. I have finished the task. Ini artinya adalah have ini diartikan bukan mempunyai. Karena kalau mempunyai dihubungkan dengan kata kerja tidak nyambung nih. Ya. Jadi di sini artinya adalah telah. Gitu. Saya telah menyelesaikan tugasnya. Maksudnya sampai dirasakan sampai sekarang karena baru saja selesai. Gitu. Saya telah atau baru saja atau sudah menyelesaikan tugas. Dikerjakannya mungkin sudah dari kemarin malam sampai sekarang baru baru saja selesai. Nah, jadi tensisnya ini ada agak beda, bukan waktu sekarang tapi sudah dari kemarin prosesnya dan baru saja selesai. Ya, baru saja selesai. Makanya dia bisa mengucapkan saya bisa mengucapkan I have finished the task. Saya telah menyelesaikan tugasnya. Terus ini contohnya kalau pakai has. Kalau pakai has maka pelakunya harus si, he, it atau nama satu orang bisa juga ya. Nama satu orang, satu benda, satu hewan gitu. Misalkan saya ambil contoh salah satu saja, he has drunk the milk. Dia telah meminum susu atau dia sudah meminum susu. Kapan sudahnya? Mungkin ya sudah dari tadi pagi. Ya, nah, mungkin ada orang bertanya, ini sudah minum susu atau belum bayi ini? Dia terus orang lain karena sudah tahu dia bilang dia sudah minum susu. Nah, sudah, maka ditambahkan has. Dan lalu di sini ada kata kerjanya drunk. Ini dari kata kerja drink. Dari kata kerja drink. Lalu finish, ya betul. Finish itu adalah dari kata finish. Finished itu adalah dari kata kerja finish. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya loh, bentuk kedua sama bentuk ketiganya kok sama? Iya. Yang intinya yang biasanya diakhiri dengan ed atau d di dalam kata kerjanya, bentuk ketiganya tetap. Adapun drink ini tidak, karena tidak diakhiri dengan ed, ini kemungkinan besar bentuk keduanya dan ketiganya itu berbeda. Ini bentuk ketiga ya, drunk. Drink bentuk pertama, bentuk keduanya adalah drank. Drink, drank, drunk. Jadi kalau saya mau bilang saya minum kemarin, saya minum susu kemarin, berarti I drank a milk yesterday. Pakai drank ya, pakai yang bentuk drank. Tuh. Lalu kalau kalimatnya negatif, gampang ya, seperti was not, did not. Berarti di sini menjadi have not atau has not gitu aja. Ya kalau sudah paham konsepnya gampang. Terus kalau kalimatnya pertanyaan, kalau was itu ditaruh di depan, did ditaruh di depan, maka di sini yang ditaruh di depan adalah have atau has-nya. Sudah sesimpel itu saja. Ya, sesimpel itu saja. Nanti untuk melengkapi apa yang kita pelajari hari ini, maka silahkan nanti ditanyakan. Ya, ditanyakan. Lalu di sini have not sama has not bisa disingkat ya, bisa disingkat. Dan dalam bentuk tenses ini berarti
have atau has diartikan sudah atau telah. Ditambahkan kata telah pada kata kerjanya. Nah, ini tentu biasanya berbeda. Kalau kita sudah belajar bahasa Arab sekaligus di waktu yang sama kita belajar bahasa Inggris, kadang-kadang kita kesulitan untuk membedakan. Kalau dalam bahasa Arab tidak sesulit ini, betul. Ya, memang untuk dalam susunan kalimat ini, betul. Bahasa Inggris lebih sulit sepertinya, ya, lebih kompleks. Ya. Tapi dari kompleks itu sebenarnya lebih spesifik waktunya, lebih jelas waktunya. Ya, karena kalau dalam bahasa Arab, bentuk fi'il madhi yang sudah saya pelajari itu bisa diartikan langsung ditambahkan sudah bisa. Langsung kita tambahkan kata sudah. Bahkan kita tidak beri tambahan kata sudah juga tidak masalah. Yang penting pokoknya menunjukkan waktu lampau itu yang saya pelajari. Lalu have not bisa disingkat jadi haven't, has not bisa disingkat jadi hasn't. Dan daftar kata kerja bentuk ketiga disebut juga dengan past participle. Ya. Istilah lainnya biasanya kalau kalian ketemukan verb 3 itu biasanya disebut dengan past participle. Bahkan di kamus yang atas tadi juga ada. Kemudian ini adalah fungsinya. Lebih jelasnya tadi kan mungkin kesulitan memahami. Present perfect tense disebutkan tadi ini adalah kalimat yang menunjukkan waktu dimulainya pekerjaan ini di waktu lampau dan berakhir di waktu sekarang dan baru saja berakhir di waktu sekarang. Atau pekerjaannya di waktu lampau dan sudah selesai di waktu lampau tapi dampaknya sampai sekarang. Nah, maksudnya gimana? Coba kita pahami lebih rinci lagi di sini. Oke, mulai dari yang pertama di sini. Present perfect tense untuk mengungkapkan kejadian di masa lalu tanpa peduli kapan tepatnya terjadi. Tidak usah tanpa dibahas kapan terjadinya itu tepatnya. Misalkan ada orang bertanya, can you recommend the most delicious seafood restaurant in this town? Ada orang bertanya, dapatkah kamu merekomendasikan restoran seafood paling lezat di kota ini? Dia jawab, yes, I've. Itu singkatan ya, I've itu singkatan dari I have. Have diikuti kata kerja bentuk ketiga. I have visited all of them. Saya telah mengunjungi semuanya. Jadi di kota ini semua restoran yang enak seafoodnya, makanan lautnya, maka dia sudah mengunjunginya. Sejak kapan tidak dibahas, hanya tidak peduli, tanpa peduli kapan tepatnya terjadi. Intinya dampaknya sampai sekarang. Ya, dampaknya sampai sekarang menunjukkan dia sudah mendapatkan pengalaman ke semua restoran seafood. Itu ketika ada orang bertanya, pengalaman dia sangat. Nah, kemudian yang kedua, present perfect tense untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi berulang kali di waktu yang lama, di waktu yang lampau, maka di sini adverb of number dapat digunakan. Misalkan saya pergi ke Mekah, misalkan ya contohnya ini, saya pergi ke Mekah sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Nah, maka ini kalimatnya bisa dimodifikasi. Saya sudah pergi ke Mekah 2 kali. Nah, sudahnya ini menyatakan kan sudah terjadinya di waktu lampau dan sudah berakhir di waktu lampau juga. Tapi kata sudah ini menunjukkan present perfect tense. Maka itulah nantinya kita menggunakan have atau has. Jadi contohnya tadi ya, saya telah pergi ke Mekah 3 kali. Misalnya. Berarti I have, karena sudah kasih contoh, berarti saya kasih tulisannya. I have atau I've go. Sorry, I've went. Sorry, I've gone to Makkah 3 times. Tiga kali. I've gone to Makkah 3 times. Saya telah, gone-nya itu adalah bentuk ketiga dari go. Pergi berarti artinya ke Makkah tiga kali. Gitu ya. Ini ada contoh di sini. I have read this book. Saya telah membaca buku ini. Nah, jadi sampai sekarang tetap berpengaruh, ya kan? Dan sampai sekarang berpengaruh, buktinya di sini bukunya muncul lagi dan bisa dia sampaikan pengalamannya. Terus yang kedua di sini ada she has called you 3 times. Dia telah menelponmu 3 kali. Menelpon kan sudah terjadi di waktu lampau dan berulang kali, ya 3 kali, maka di sini ditambahkan have atau has. Pakai has karena di sini she. Tadi sudah dijelaskan kalau she, he atau it pakai has. Ya. Kalau I pakai have. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah present tense, present perfect tense
untuk mengungkapkan aktivitas atau situasi yang dimulai pada masa lampau kemudian dilanjutkan sampai sekarang belum selesai. Ya, itu juga bisa. Contohnya, I have lived in Cilegon for 3 months. Saya tinggal di Cilegon. Nah, sampai sekarang kan juga tinggal selama tiga bulan. Jadi sudah mencapai 3 bulan. Itu kan juga dalam bahasa kita kan juga ada tambahan kata sudah. Saya sudah tinggal di Cilegon selama 3 bulan. Saya tinggal di Cilegon selama 3 bulan. Boleh saja kayak gitu. Atau yang kedua, she has studied in French since April. April. Dia telah belajar di Perancis sejak bulan April dan seterusnya. Silahkan diulang-ulang. Ya. Kemudian present perfect tense juga untuk membicarakan event yang baru saja terjadi. Berarti selesainya baru saja. Contohnya, I've just sent you an email. Saya telah baru saja, just itu bisa diartikan baru saja. Jadi saya telah baru saja atau saya baru saja mengirim bentuk ketiga ya, bentuk kata kerja bentuk ketiga dari send yang diakhiri D. I've just sent you an email. Saya baru saja mengirimkan kamu email. Atau the rain just stop. Oh ini has-nya hilang ya. The rain has just stopped. Ya, the rain. Oh ya ini di rain itu adalah singkatan dari has. Baru saja berhenti hujannya. Oke, itu sebenarnya materinya cuma itu saja. Di sini bisa kalian pelajari lagi. Kalau kalimatnya pertanyaan, ingat ya, have sama has-nya yang berada di depan. Kemudian kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk yang ketiga. Contohnya kalau di sini, tadi pakai, oh sudah ada jawabannya di bawah. Pakai cleaned yang diakhiri dengan ed. Terus selanjutnya karena kalimatnya ini adalah positif, maka si has, nah ini langsung berubah menjadi T, land. Ini seperti send tadi loh, send mengirim, itu kan pakai D. Terus bentuk ketiga atau keduanya itu pakai T. Nah ini juga sama, land itu artinya meminjamkan, yang awalnya menggunakan kata kerja yang diakhiri dengan D, huruf D, maka bentuk kedua dan ketiganya berakhiran dengan huruf T. Terus kalimat yang ketiga, I have written. Ini kalimatnya juga kalimat positif. Terus di belakangnya ada kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan, diawali dengan have. Maka kata kerja yang tepat adalah dengan menggunakan kata kerja bentuk ketiga dan seterusnya. Ya, begitu. Ya, sama penjelasannya. Nanti kalau ada bingung silahkan ditanyakan lagi. Gitu ya. Ini juga sudah sama penjelasannya seperti tadi. Ini hanya sekedar menjawabnya saja. Ya. Yes, I have. Kalau ada pertanyaan, apakah apakah mereka telah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun? Kalau iya, berarti yes, I have. Hah? Sorry, ini salah nih. Yes, they have harusnya. Sorry, ini salah tulis ya. Yes, they have. Karena pelakunya yang ditanyakan adalah they. Maka di sini yes, they have. Atau no, they have not. Mereka tidak pernah, itu ya artinya. Have itu artinya pernah. Jadi ini pertanyaan have bisa diartikan pernahkah. Nah, ini soal yang akan harus dikerjakan di pekan ini. Sekaligus silakan dipelajari karena nanti soal-soal yang ada di sini akan sangat banyak munculnya ya, akan sangat banyak munculnya soal yang ada di sini. Lalu, wallahu alam di sini kok ternyata ada materi yang tidak dibahas, tapi sebenarnya ini sudah pernah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya di SMP, yaitu tentang bentuk pasif ya. Jangan hati-hati dengan istilah pasif di sini. Pasifnya kalau nggak salah ini juga bentuk lampau past. Nah, sekarang kita menyusun simple past tadi. Simple past. Kita ambil contoh salah satu aja. Simple past tense adalah you read. Oh ya, you read ini kalian paham dan read itu bentuk keduanya adalah read. Tetap kita ganti aja. You went to school yesterday. Oh sorry, bentuk pasif harus membutuhkan objek. Sorry. Misalkan saya menemuimu kemarin. Saya menemui ibumu kemarin. I met
yesterday. Nah, perhatikan kalimat positif ini kadang-kadang nanti ada yang bentuknya majhul tapi tetap positif, sama-sama positif. Atau kalimatnya bentuknya pasif ya. Kalau yang di atas itu adalah kalimat aktif ya, kalimat aktif. Di mana susunannya subjek, predikat, objek. Tapi kalau yang pasif, maka diawali dari objeknya dulu. Objek yang diawalkan. Your mom ditambahkan to be ya. Ini ditambahkan to be, bisa was, bisa were, tapi untuk your mom ini kan kata gantinya she, maka dia pakai was ya. Was met by me yesterday. Sayanya di sini menggunakan me karena berada di akhir jadinya. Kalau berada di akhir, I berubah jadi me. Your mom was met. Jadi perhatikan hati-hati ketika bertemu bentuk susunan yang seperti ini. Nah, atau biasanya mungkin nanti tidak ada subjek yang berada di awal. Misalkan you was, sorry, kita coba pakai yang were ya. They were chosen as football player. Yes. Ini kalimatnya pasif. Ditambahkan to be bentuk lampau dan kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini hati-hati ya kalau bentuknya. Ini kalau misalnya ada bagian kosong ini dikosongi lah. They bla 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 as football players. Terus kalian dikasih situ pilihannya adalah kata choose. Maka pahami choose ini bentuk pertama artinya memilih. Kalau kita pakai yang bentuk keduanya choose, misalkan pakai choose, maka ini salah. Makanya jadi they choose as football player. Mereka memilih sebagai football player, kurang tepat. Jadi yang tepat adalah menggunakan bentuk ketiga dan dikasih to be di depannya. Ini adalah bentuk pasif, itu adalah tambahan materinya. Kalau bentuknya negatif gimana? Tinggal tambahkan not. Ya gitu aja, gampang. Terus kalau pertanyaan gimana? Berarti ya kurinya di awal dikasihkan awal kayak gitu-gitu aja. Ya insya Allah taala itu aja yang saya pelajari. Jadi kita sekarang belajar tentang present perfect tense dan simple past tense dalam bentuk pasif ya. Simple past tense dalam bentuk pasif. Passive voice kalau istilahnya dalam bahasa Inggris. Passive voice. Sebenarnya bentuk present pun juga ada pasifnya, semuanya ada pasifnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.